Itu dulu itu memang orang Jawa itu pendidikannya memang dinolkan, dibikin goblok biar manusia orang-orang Nusantara ini tidak mempunyai pendidikan. Nah, dari pendidikan yang nol ini akhirnya turun-temurun, Mas. Akhirnya dengan tingkat kerendahan akhirnya orang cenderung punya SDM rendah, gitu, Mas. Nah, dengan kejadian SDM rendah itu membuat orang mudah dipengaruhi, mudah dibodohi, mudah dikelabui. Dampaknya seperti itu. Seharusnya orang kalau mempunyai kecerdasan, dia mempunyai kreativitas. Ya, dengan kreativitas itu dia menciptakan sesuatu yang membuat negara ini seharusnya bisa maju. Sekarang gini, di Nusantara ini yang diributkan masalah kebenaran dan kesalahan antara agama satu dengan yang lain, ya kan? Hanya berlingkup ke situ lah. Kalau orang berpikir hanya sebatas itu, kapan maju-majunya? Kan gitu. Kalau di Cina kan nggak pernah dia meributkan ini benar dan salah, ini benar dan salah, selalu melakukan perbandingan. Ya otaknya nggak akan maju. Walaupun orang mereka itu negara komunis loh, tapi mereka kan otaknya terasah, daya intelektualitasnya mengasah, tetapi kelemahan mereka adalah spiritualnya lemah, gitu loh. Hanya terfokusan pada sifatnya duniawi. Nah, kalau orang yang terarah dengan spiritualitasnya, mereka akan tahu kemanfaatan diri kita kepada alam. Nek wong Jawa ada pengertian namanya hamemayu hayuning bawono, ya kan? Jadi kita diberikan kehidupan oleh alam, kita juga memberikan kelestarian pada alam itu, dia tidak mengalami kerusakan. Nah, kan ada sisi plus minusnya di situ. Mereka memang secara teknologi berkembang, tapi itu akan merusak kondisi alam itu sendiri, gitu Mas. Akhirnya orang punya banyak mobil. Seharusnya menciptakan yang sekiranya teknologi itu bila dipakai oleh orang banyak itu tidak merugikan untuk alam itu. Contoh kendaraan, sekarang di dunia ini kendaraan berapa banyaknya, mereka mengeluarkan asap CO2 itu yang akhirnya merusak yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer ini akan, kelemahan atmosfer ini akan mempengaruhi radiasi, kelemahan dalam menangkal radiasi matahari, Mas. Nah, ketika kelemahan atmosfer dalam menangkal akhirnya tembus ke bumi. Nah, ke bumi akhirnya mempengaruhi kehidupan dari tanaman, hewan, bahkan manusia, bahkan aktivitas dari bumi itu sendiri. Nah, akhirnya terjadi bencana alam, gitu Mas. Samping itu juga mempengaruhi mindset otak manusia, akhirnya timbul angkara murka itu. Nek ora ibaratnya iki alon-alon wong nek apa ora ibaratnya neladan ora kedungan lagi mau. Ya akhirnya orang cenderung melakukan hal itu. Kalau nggak gila nggak kebagian. Nah, akhirnya orang secara spiritualitasnya sudah nggak jalan lagi. Walaupun itu mereka orang beragama loh, ternyata mereka masih melakukan sesuatu hal yang merugikan untuk alam ini. Nah, makanya kembalikan di adanya kebangkitan spiritual. Karena apa? Ketika orang itu hanya bekerja intelektualitasnya atau IQ-nya, mereka akan bekerja sama dengan EQ. Tetapi EQ tanpa diadanya peningkatan di dalam spiritual kita juga nggak bagus. Makanya yang namanya SQ itu sifatnya pengendali, Mas. Makanya dibilang tengah, simbolnya Trisula, Mas. Jadi ibaratnya Trisula ya, Mas. Brahma, Wisnu, Siwa, penciptaan, pemeliharaan, peleburan. IQ, SQ, EQ. Nah, kenapa bagian tengah itu di atas, tidak seperti yang lain ada di posisi di bawahnya? Karena ya kemanfaatan dari SQ ini lebih penting karena sifatnya penyeimbang. Orang akan kelebihan intelektual tanpa spiritual juga akan, yaitu tadi yang terjadi sekarang ini, hanya orang memikirkan kemanfaatan secara duniawi tanpa memikirkan
kesehatan bagi alam itu sendiri. Gitu Mas. Akhirnya ini mempengaruhi emosionalnya orang akhirnya cenderung seenaknya sendiri, angkara murka itu tadi. Nah makanya perlunya kebangkitan spiritual ini. Nah untuk apa tujuannya? Untuk agar orang yang mempunyai IQ yang tinggi, ketika mereka diimbangi dengan dibimbing oleh spiritualnya, maka akan menjadi baik. Jadi menggunakan adanya suatu kreativitas untuk melakukan penciptaan, tapi tidak juga merugikan untuk alam itu sendiri. Tetapi yang terjadi sekarang kan nggak seperti itu, oh teman. Nah kan itu kan sebenarnya faktor-faktor yang sejelas tinggal kita, apakah kita bisa membuka mata kita dengan selebar-lebarnya gitu loh. Iya teman. Kita buka mata kita selebar-lebarnya, kita berusaha untuk menganalisa sebenarnya itu tampak nyata di depan mata kita, sebenarnya kenyataan apa yang menjadi kerusakan di dunia ini. Cuman karena kadang orang itu ya secara intelektualnya kadang orang itu main, tapi ditakut-takuti yang sifatnya non fisik itu tadi, ditakut-takuti yang namanya dosa. Wih, itu nek lepas dari lingkaran dogma ini kamu akan begini lah, itu loh Mas, gitu. Kamu harus mengikuti aturan ini biar kamu ini kamu harus ini Tuhan. Nah wih, diancam neraka, diiming-imingi surga. Akhirnya seharusnya ini mereka mempunyai potensi secara IQ-nya, tapi secara SQ-nya mereka terpenjara Mas, gitu. Makanya perlunya kebangkitan spiritual ini, biar spiritual ini bisa posisi di atas. Ini namanya Trisula itu kan sekarang gini Mas, ya toh? Jadi emosi di atas, IQ di atas, tapi secara SQ-nya itu di bawah. Nah makanya perlunya dibangkitkan, yang dibangkitkan ini kan Mas. Nah analoginya seperti itu. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk mencapai keseimbangan. Ketika dari setiap orang ini menanamkan keseimbangan di dalam diri kita, itu akan memberikan energi positif buat bumi ini. Karena hukum cermin, ya Mas, mirror. Apa yang tampak di depan kita, ya itu apa yang akan kita alami. Nah, makanya piye? Di dunia ini tanpa ada keseimbangan, yang namanya spiritualitas itu akan menuju pada suatu kehancuran dunia. Pasti itu. Pasti. Makanya perlunya kebangkitan spiritual itu tujuannya untuk itu. Namun bagi orang yang masih mempertahankan dari jeratan atau lingkaran yang namanya doktrin dan dogma itu, mereka tidak akan selamanya mendapatkan pencerahan. Dan padahal alam ini akan memperbaiki rumahnya. Manusia diberikan pilihan, gitu. Ingin bergabung dengan keselarasan alam ini atau pergi, pilih. Alam akan memperbarui atau merevolusi dirinya, rumahnya ini, untuk menjadi lebih baik, ya kan? Untuk mencapai tingkat keselarasan dan keseimbangan. Dan manusia diberikan pilihan mau ikut dengan dia atau akan pergi dalam arti ya itu tadi, pembersihan itu Mas, terjadinya bencana ini. Karena setiap terjadi perubahan atau yang namanya pembaikan alam, yang namanya transisi peradaban, itu kan pergantian transisi peradaban itu sebenarnya pembaharuan kehidupan agar bumi ini terlestarikan. Itu kerja secara alami, otomatis di dalam inersi alam itu sendiri. Ketika alam ini mengalami ketidakseimbangan, maka dia akan melakukan reflektivitas, ya kan? Kalau kita duduk kan, kalau nggak nyaman kan pasti kita melakukan refleks untuk mencari kundalininya kan, gitu kan. Nah bumi ini kan juga mencari kundalininya, titik nyamannya itu tadi. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Ya manusia dengan bumi itu sama, kinerjanya sama. Manusia apa? Untuk mencari kundalini, tujuannya untuk mencari ketenangan. Nah kalau sudah mencari tujuannya mencari kenyamanan. Kalau sudah nyaman baru menemukan ketenangan. Apa iso?
Namanya kita menemukan ketenangan, diri kita dulu belum bisa nyaman kan gitu kan, dalam posisi yang senyaman mungkin. Makanya kan ya namanya Kundalini cakra dasar ini. Nah, tujuannya apa? Untuk menemukan titik kenyamanan. Kalau sudah kita mencapai titik kenyamanan, baru kita menemukan ketenangan. Kalau sudah tenang, baru menemukan titik keseimbangan. Kata? Nah, keseimbangan ini akan timbul keselarasan. Keselarasan ini akan tercipta kedamaian. Nah, cahaya kedamaian ini akan memberikan kehidupan yang selayaknya, kehidupan yang natural sifatnya. Ya sama aja, bumi ini juga seperti itu Mas. Bumi ini akan mencari titik keseimbangan dengan kan kinerja alam ini kan ada 3 translasi, ya kan, rotasi, kan gitu. Jadi translasi itu pergeseran, rotasi itu perputaran, dan yang namanya refleksi itu mencari titik nyaman itu tadi. Ya kita kan sama aja, kita geser mencari ya pergerakan. Nah itu tadi translasi, refleksi secara otomatis. Nah ketika bumi itu mengalami itu kan otomatis akan mempengaruhi kehidupan yang ada di permukaannya, ya kan. Nah makanya segala hal yang sifatnya merugikan itu akan dimurnikan atau disempurnakan dalam sifatnya adalah pembersihan secara ragawi atau fisik, tapi metafisiknya dia akan ya itu tadi. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan Mas Tinus. Saya termasuk orang yang mengapresiasi apa yang disampaikan Mas Tinus tadi, ingin berusaha memberikan kontribusi untuk mencerahkan, entah itu sedikit atau banyak, buat Nusantara kita ini, Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apa yang ada di Indonesia ini, terutama agama-agama ini, tidak bisa mewakili atau menjadikan masyarakat atau rakyat kita itu menjadi tercerahkan? Kok harus masih digali lagi atau upgrade lagi? Pripun tanggapannya Mas Tinus? Ya intinya pokoknya jangan terpenjara dogma itu. Boleh kita punya identitas dengan sebuah ajaran tertentu, tapi jangan sampai dengan ajaran itu membatasi pola pikir kita untuk bisa berkembang, gitu kan. Karena memang dunia ini sangat luas, bahkan masih ada kehidupan di luar bumi. Nah, dengan adanya ajaran-ajarannya sekarang itu hanya sebuah pengetahuan yang sifatnya penjabaran yang sifatnya mentah, tidak dicerna dengan matang gitu. Ya akhirnya disebarkan, akhirnya menjadi budidaya gitu. Kementahan yang dicerna oleh banyak orang ini, yang akhirnya dipahami dan diyakini oleh banyak orang dari berbagai zaman, turun temurun gitu. Ya akhirnya menjadi budidaya gitu. Sebenarnya kan budidaya itu artinya kan menjadi budidaya, akhirnya budidaya sesuatu yang sifatnya hal yang mentah, pengetahuan yang mentah itu tadi. Contoh misalkan ada sebuah kitab, ini ada karena gini, dahulu orang zaman dahulu membuat sebuah kitab atau sastra kuno itu penuh dengan kiasan. Namun yang saya maksud dengan pengetahuan mentah itu artinya mereka hanya mengartikan secara mentah, jadi tidak memaknai esensinya dari setiap kiasan kata dari entah itu dari kitab, entah itu dari sastra kuno. Padahal di situ itu banyak kiasan yang sangat jarang diketahui oleh orang sekarang. Makanya kan orang Jawa itu kan lebih seneng ngoncei gitu loh. Mengupas sesuatu tidak hanya modal percaya,
Makanya kan saya pernah bilang yang namanya pengetahuan itu kalau bisa ojo tembung jari nih gitu loh. Misalkan kita mendapatkan literasi nih gitu, tapi setidaknya literasi itu kita analisa dulu, jangan hanya langsung diterima dengan mentah dan langsung dipercayai. Artinya kan mencerna atau menelan dengan mentah, akhirnya menjadi suatu keyakinan. Apalagi misalkan ini orang ini misalkan dari orang tuanya atau itu dari ulama, misalkan dari suatu keagamaan, mereka mempercayai apa yang dikatakan seorang ulama ataupun dari keluarga sendiri, yaitu orang tua kita sendiri mendidik dengan seperti itu, akhirnya menjadi suatu budidaya yang harus ia yakini. Kalau mereka terlepas dari itu, maka dia akan merasa bersalah, timbul rasa kesalahan. Terus itu tadi. apakah para pemuka agama itu tidak menyadari hal itu? Nah, karena sudah turun-temurun, Pak. Jadi gini, Yang ini namanya, contoh ini ya, misalkan yang namanya pemuka agama paling tidak itu ada penilaian seseorang atau banyak orang sehingga dia dijadikan sosok seorang pemimpin atau pemuka dalam suatu agama. Saya kira orang yang sudah ditempatkan dalam posisi yang seperti itu seharusnya, nah itu yang jadi pertanyaan, seharusnya kan bisa memahami seharusnya masalah itu. nah Kan di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Masa dari ke-6 agama itu tidak ada satupun yang Pak, bisa menjembatani atau paling tidak itu bisa membangunkan untuk masalah spiritual kita menjadi tercerahkan. nah makanya tadi saya bilang, ketika kita memiliki suatu identitas dari ajaran tertentu, tapi dengan adanya identitas yang kita miliki itu jangan membatasi pengetahuan kita untuk belajar tentang luasnya jagat raya ini, karena kehidupan ini, jagat semesta ini adalah berisi tentang pengetahuan tentang kehidupan, ya kan. Nah, kadang-kadang gini, orang kalau sudah meyakini suatu ajaran tertentu, mereka hanya tercimpung pada bidang itu saja, apa yang dia yakini dari ajaran itu. Tapi mereka tidak membuka diri untuk melihat yang di luar dari ajaran ini. Orang Jawa itu memberikan, makanya kan dulu ada orang istilah, kalau ada yang bilang Pak Karno itu kan, kalau orang ingin jadi orang Islam jangan seperti kayak orang Arab, kalau ingin jadi orang Hindu jangan menjadi orang India. Kan seperti itu, kan sudah menjadi penggambaran apapun keyakinan seseorang, tapi artinya Bung Karno bilang seperti itu, artinya apapun ajaran yang kita yakini, tapi jangan membatasi pola pikir kita untuk mengetahui keilmuan tentang kehidupan. Padahal semua yang ada di dalam alam semesta ini ada kesinambungan, saling berkaitan, tidak bisa dengan diatur oleh tata cara yang hanya tersekat atau terpenjara oleh suatu ajaran itu sendiri. Makanya kan apapun kita mempunyai identitas agama, tapi jangan sampai kita membatasi pola pikir kita untuk mengenal segala apa yang ada di dunia ini. Karena banyak orang itu, yaitu tadi, ulama dulu dengan ulama sekarang sudah berbeda loh, gitu. Pandito saiki karo pandito 100 tahun yang lalu itu sudah beda. Itu tandanya dari perkembangan zaman itu memang semakin sini bukan menjadi baik. Jadi ulama sekarang menjadi ulama itu bukan jaminan. Kadang orang salah menganggap apa yang terlihat baik itu menjadi kebaikan. Belum tentu. Ibu Jawa ngarani barang bener ki rong karuang bener. Nah, akhirnya orang terjebak dari ketidakbeneran mau ketidakbetulan, benar tapi tidak betul. Contoh ya seperti tadi, ulama sekarang dengan ulama 100 tahun dahulu beda, sama-sama ajarannya loh, gitu. Iya, kalau ngomong untuk masalah membangkitkan sisi spiritualnya, padahal sebenarnya spiritual itu adalah isi
bagian daripada agama itu sendiri. Iya. Jadi seharusnya orang yang sudah beragama itu seharusnya otomatis spiritualnya sudah meningkat atau sudah tumbuh kesadarannya. Tapi pada praktek dan kenyataannya yang ada di bumi ini, dunia ini sekarang kan tidak begitu. Terus kita apa yang harus kita lakukan? Paling tidak itu untuk mulailah menanam, melangkah untuk menuju hal itu. Gimana Mas? Karena gini, zaman sekarang orang belajar tentang agama difokuskan tentang orang membaca kitab, misalkan contohnya melakukan aturan kebaikan ini, kamu nanti kalau enggak gini dosa, gitu. Nah, kalau pengen ini kamu harus ini, nanti kamu bisa masuk surga. Nah, ya cara-cara seperti itu, tapi tidak membimbing manusia untuk menjadi seseorang yang inner work. Inner work dalam arti apa? Mendalami sesuatu apa yang ada di dalam diri kita. Berarti metodenya yang salah itu. Nah, salah metode. Ya gitu loh. Tidak ada pengarahan untuk, karena gini, yang namanya berspiritual itu kan membangun potensi yang ada di dalam diri kita, akhirnya jiwa kita terbangun. Nah, dengan adanya jiwa terbangun itu kita akan menjadi cahaya. Lah cahaya ini maka orang Jawa bilang urip iku urup. Di dalam kehidupan ini kita bisa memberikan terang di alam semesta ini, bahkan sesama kita hidup semua isinya di alam semesta ini. Tetapi yang terjadi karena terikat itu tadi, terpenjara oleh sebuah aturan tapi tidak menganalisa kebenaran. Contoh misalkan seorang profesor, ya, padahal mempunyai daya intelektualitas yang tinggi, IQ yang tinggi, namun ketika dihadapi tentang kepercayaan, aturan kepercayaan, langsung otaknya langsung dol.